Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pernyataan sangat berani Kelly Schroyer dan Shin Tae-yong jelang semifinal bikin semuanya bangga. Pelatih kepala tim, Shin Tae-yong bersyukur tim U23 Indonesia bisa mencapai final Piala AFF U23 2023 dengan skuad yang ada saat ini. Akhirnya kita mencapai final, dan seperti yang sering kita sebutkan kesulitan kita, banyak sekali pemain yang cedera dan beberapa di antaranya kembali ke Indonesia, ujarnya. Jadi kami hanya memiliki sedikit pemain yang tersedia, tetapi masih pemain yang bisa bermain, dan mereka sangat bersemangat dalam antusias untuk memenangkan turnamen ini, pungkasnya. Sementara itu, bagi Kelly Schroyer selaku perwakilan pemain mengaku tidak gentar dengan keterbatasan tersebut. Dia sudah siap menatap laga final. Kalau ditanya untuk persiapan pemain di final, kami sudah siap untuk melawan Vietnam dan kondisi kami bagus, tegasnya. Robbie Darwish buka suara soal lemparan jauhnya yang kini bikin geger publik Vietnam jelang laga final. Salah satu aksi yang mencuri perhatian adalah lemparan ke dalam jauhnya yang merepotkan pertahanan Thailand. Setidaknya 7 hingga 8 kali Robbie melakukan lemparan ke dalam dari sisi kanan maupun kiri. Tentu senang karena Robbie pribadi bisa membantu tim lewat lemparan ke dalam, kata Robbie Darwish. Bisa lolos ke final dan itu sangat luar biasa senangnya, bukan cuma untuk pribadi, tapi untuk rekan-rekan semuanya juga, tambahnya. Robbie Darwish pun mengaku masih akan terus mengasah dan melatih kemampuannya dalam melakukan lemparan ke dalam. Tentunya memang sudah terbiasa juga ia melakukan lemparan ke dalam, kata Robbie Darwish. Momen kebangkitan karier Alfeandra Dewangga. Alfeandra Dewangga menjadi salah satu figur penting bagi timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023. Bagi pemain 22 tahun, Piala AFF U23 sekaligus menjadi titik balik karirnya bersama skuad Garuda. Pada 2021, Dewangga rutin mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Namun performa Dewangga turun usai Piala AFF 2020. Dia tetap menjadi pilihan utama PSIS Semarang di BRI Liga 1 2022-2023, akan tetapi penampilannya bisa dibilang tidak menonjol. Dia kehilangan tempat di timnas Indonesia. Musim 2023-2024 menjadi titik balik bagi Dewangga. Dia tampil bagus bersama PSIS dan kembali dilirik Shin Tae-yong. Dimulai dari SEA Games 2023, Dewangga sempat laga tidak mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia pada level senior maupun kelompok usia. Sebelum mendapat panggilan ke SEA Games 2023, Dewangga hampir 1 tahun tidak ke timnas Indonesia. Di SEA Games 2023, Dewangga tampil cukup solid. Dia hanya sekali absen dari semua laga yang dimainkan Indonesia. Dewangga mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Indra Syafri. Dewangga menjadi bagian dari tim yang mampu meraih medali emas itu. Setelah cukup lama dilupakan, Shin Tae-yong kembali memanggil Dewangga. Nah, Dewangga membayar kepercayaan yang diberikan Shin Tae-yong. Dewangga selalu bermain pada 3 laga yang dimainkan Garuda Muda di Piala AFF U23. Bahkan pada laga semifinal lawan Thailand, Dewangga dipercaya menjadi kapten menggantikan peran Bagas Kava. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku.
Media Malaysia doakan timnas Indonesia juara Piala AFF U23 nanti malam. Media Malaysia @ekor harimau Malaya mendoakan timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2023. Hanya saja ada makna terselubung di balik doa tersebut. Semoga Indonesia menang saat bertemu Vietnam. Jika itu terjadi, juara sebenarnya adalah Malaysia, sebab Malaysia sudah menang saat bertemu Indonesia. Sekian dan terima kasih, tulis @ekor harimau Malaya dalam unggahan terbaru mereka. Ya, meskipun pernyataannya agak konyol dan bodoh, setidaknya mereka membantu mendoakan timnas Indonesia juara di turnamen kali ini. Bikin bulu kuduk merinding. Begini pernyataan luar biasa hebat Erick Thohir jelang final Piala AFF U23 2023 dan dijadwalkan tiba hari ini di Thailand. Erick Thohir memberikan doa terbaik untuk timnas U23 yang akan melawan Vietnam U23 di laga final. Buktikan kita diperhitungkan dan kasih yang terbaik, ucap Erick. Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut kemenangan timnas U23 atas Thailand merupakan anugerah dari Allah. Selama 38 tahun kita tidak pernah mengalahkan Thailand di rumahnya. Ini anugerah dari Allah kita masuk final AFF, kata Erick Thohir. Erick akan memberikan dukungan langsung kepada skuad Merah Putih dengan menyaksikan langsung di stadion tempat laga final dihelat, Stadion Provinsi Rayong. Insya Allah besok atau hari ini saya akan datang ke sana apapun hasilnya mendukung timnas Indonesia, ucap Erick. Wah, saya nggak berani feeling-feeling, yang penting besok sampai dulu, ya pasti maunya menang lah. Kalau 2-1, aamiin, kata Erick. Lebih lanjut, pria 53 tahun tersebut mengisyaratkan akan memberikan bonus kepada timnas Indonesia U23 jika berhasil menjuarai Piala AFF U23 seperti biasa. Bonus nggak sih, kata Erick Thohir.